Selamat malam Pak Beni. Silakan, Bu. Silakan, Bu. Selamat malam Pak Beni, Malam. Ibu Sarti, Pak Diki, teman-teman pemateri lainnya, Pak Aji, oh ya Pak Aji, jangan lupa. Saya sangat senang sekali berada dalam forum ini ya, untuk berbagi pengalaman dengan para pakar di bidangnya masing-masing, dan saya akan banyak belajar dari presentasi yang akan Ibu Bapak Ibu berikan. Perkenalkan, saya Helmiati Wahas, atau lebih banyak dikenal dengan nama akrab saya, Pemakinan ya, sesuai dengan nama brand saya. Jadi sekalian branding ya Bapak Ibu. Nah, saya memproduksi aneka rendang kemasan, yaitu antara rendang daging, rendang tuna, rendang jengkol, dan beberapa rendang kering seperti rendang paru, rendang suwir, rendang telur, dan rendang singkong. Ya. Saya mulai usaha pada tahun 2017, Bapak Ibu, ya. Pada saat saya mulai memasuki usia pensiun, dan pada tahun yang sama, rendang itu dinobatkan sebagai makanan terenak di dunia. The most delicious food in the world. Ya kan? Terus, nah, mulai saat itulah saya mulai terpacu ya Pak Ibu, karena saya adalah asli Minangkabau dan saya ingin sekali mempromosikan makanan tradisional rendang ini untuk bisa lebih dikenal lagi di seantero dunia, dan saya punya mimpi suatu saat nanti rendang saya bisa diperoleh dengan mudah di semua gerai makanan seluruh Indonesia dan mancanegara. Itulah visi saya ke depannya. Mengenai produk saya, nah saya ingin memperkenalkan produk saya Bapak Ibu. Ini adalah rendang daging saya. Mungkin bisa diambil. Halo? Silakan, Bu. Silakan, Bu. Ya, halo. Terputus ya Pak? Enggak. Oke. Enggak. Ya, ini adalah rendang daging saya Pak. Rendang daging ya. Ini dibuat secara higienis ya. Keunggulannya lah dibuat secara higienis ya. Dengan menggunakan rempah-rempah yang fresh ya. Dagingnya juga yang sudah bersertifikat halal, dan juga rendangnya sudah bersertifikat halal juga. Kemudian setelah jadi, produknya ini dikemas dalam seperti ini Pak. Bisa disorot Pak ya. Dikemas dalam pouch seperti ini yang sudah dilengkapi dengan ziplock. Tujuannya adalah supaya bila, terutama untuk traveler ya Bapak Ibu, bila misalnya rendang ini tidak habis dikonsumsi dalam suatu saat, ini bisa dikunci lagi atau di apa ya namanya ya, supaya bisa disimpan ulang. Jadi ditutup kembali ya dengan ziplock ini, dengan zipper ya, ditutup kembali untuk bisa dikonsumsi lagi di waktu yang berbeda. Ini berguna terutama traveler ya, UMKM, traveler dan anak-anak kosan ya. Mie rendang Padang. Ya. Kemudian produk lain saya adalah ini Pak, rendang ikan tuna, dan juga ini ada rendang jengkol ya. Kemudian produk rendang keringnya itu ada rendang paru. Ya, ada rendang paru. Kemudian ada rendang suwir ya, rendang suwir. Kemudian ada rendang telur ya. Ini dibuat dari telur ayam ya Pak ya. Tapi dibikin crispy ya. Jadi ada jadi renyah ya, garing ya. Kemudian ada juga rendang singkong. Ini rendang singkong saya ya. Nah, selain itu saya juga memproduksi cemilan khas Sumatera Barat Bapak Ibu, yaitu yang namanya daka-daka. Jadi kalau di Sumatera Barat ini namanya daka-daka, ini mungkin nggak ada di ini ya, di dalam presentasi saya, di dalam pitch deck saya. Daka-daka ini adalah makanan tradisional Sumatera Barat terbuat dari singkong yang dipotong kotak ya. Kemudian
saya buat tapi dengan modifikasi, dengan menambahkan keju sehingga ada rasa keju, ada 4 varian, rasa keju, rasa original, kemudian rasa pedas dan barbecue. Ya, ini termasuk produk saya yang sangat laris terutama di marketplace. Kemudian mengenai pemasaran ya Bapak Ibu, saya memasarkan secara offline, yaitu di beberapa di beberapa retail modern ya. Saya sudah mulai masuki retail modern pada tahun 2019 di Maret itu masuk ke Transmart. Kemudian di Oktober kita mulai masuk ke Lotte Grosir ya. Lotte Grosir, kemudian secara online itu saya ada di beberapa marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Blibli dan lain-lain. Ya, untuk ekspor terus terang saya belum bisa secara mandiri ya melakukan ekspor karena kami kekurangan beberapa persyaratan untuk ekspor Pak. Ya, kebetulan saya pernah diberi kesempatan untuk ikut pameran di Selangor ya yang difasilitasi oleh Kemenkop pada Oktober 2019 kemarin ya. Dan itu saya bertemu dengan banyak sekali UKM dari mancanegara ya. Di situ saya banyak belajar Pak ya. Bapak Ibu, saya banyak belajar sekali di situ dan ternyata di situ ada kekuatan dan kelemahan kita yang saya pelajari ya. Kekuatan kita adalah produk kita tuh lebih beragam dibandingkan produk tetangga kita, katakanlah Thailand, Singapura, Malaysia, Filipina gitu ya. Produk kita lebih beragam, Pak. Cuman ada kelemahan kita adalah karena mungkin persyaratan ekspor itu banyak yang belum dimiliki oleh para UKM kita. Waktu itu yang ikut pameran itu ada 20 UKM Pak seluruh Indonesia. Itu makanya akhirnya jadi kendala gitu loh. Jadi nggak ada yang closing akhirnya, walaupun kita punya banyak buyer, mendapat banyak buyer. Seperti saya saat itu punya dapat sekitar 6 buyer, Pak. Bapak Ibu, saya dapat 6 buyer, tapi ya itu tadi balik lagi karena ternyata saya nggak bisa ekspor ya karena kekurangan persyaratan. Dan yang saya lihat persyaratan yang paling penting ya selain halal dan izin edar misalnya BPOM, kita harus punya yang namanya HACCP Pak Ibu ya. HACCP itu adalah suatu sertifikat yang memastikan bahwa baik produk maupun proses pembuatan produk kita itu aman dari toksin. Nah, itu yang kebanyakan UKM belum punya Pak, karena memang HACCP itu punya persyaratan yaitu harus punya fasilitas produksi sendiri. Dan juga izin edarnya tidak boleh PIRT, tapi harus BPOM. Nah, itu yang terkendalanya kita di situ. Kebanyakan UKM yang ikut pameran saat itu. Ya itu yang bisa saya share mungkin ya Pak Beni dan teman-teman semua. Ya, Bu, makasih. Mungkin berdasarkan pengalaman saya ikut di Selangor itu, kalau bisa usul nih Pak Beni. Ya, silakan Bu. Bapak nih yang saya anggap sekarang jadi apa ya mentor sekaligus jadi penasihat kita, jadi apalah ya fasilitator ya. Orang tua Bu, orang tua. Ibu Tuan Ibu Elmi. Orang yang dituakan ya. Kita mau kuras ilmunya Prof Ben Bu. Iya, makanya justru ini nih saya jadi merasa waduh, ini kalau melihat dari produknya yang begitu banyaknya kita dan itu terus terang Pak ya, kita di sana itu jadi dapat penghargaan sebagai bot yang terbaik loh saat itu. Karena apa? Mungkin dari segi layoutnya, kemudian dari segi penataannya, kemudian dari segi produknya yang dipamerkan itu sangat beragam ya, sehingga kita mendapat booth yang terbaik saat itu, dapat anugerah penghargaan lah seperti itu ya. Nah, tapi ya itu sayangnya yang seperti saya tadi ceritakan, karena kekurangan persyaratan dari UKM kita, makanya kita nggak ada yang closing akhirnya. Beda dengan katakan Thailand, walaupun produknya kalau menurut saya sih kurang menarik ya, tapi mereka closing gitu lah Pak. Nah itu yang saya lihat, waduh ini rasanya gregetan ya Pak ya, rasanya waktu itu ya.
Karena aduh saya bilang kok mereka bisa ya closing gitu, dapat buyer langsung closing, langsung bisa bikin ini di sana gitu loh. Kontrak ya. Bisa dapat berhasil mereka gitu lah. Dan memang menurut saya memang gunanya kita ikut pameran seperti itu adalah supaya kita dapat buyer kan Pak ya sebetulnya ya. Bukan buat jualan langsung di situ, tapi paling enggak prospek bayarnya ada gitu kan. Dan ya itu yang saya katakan tadi, kita karena kekurangan persyaratan ya Pak, yang saya katakan tadi. Jadi kalau bisa nih Pak Beni, usul nih Pak, Ya, pelatihan ekspor ya Pak, kalau bisa untuk potensial UKM. Jadi itu pelatihannya itu saya yakin nggak bisa cuma sekali, mesti berkali-kali ya sampai kita paham banget gitu ya. Kemudian juga kalau bisa ada pelatihan dan fasilitas untuk mendapatkan sertifikat HACCP itu Pak. betul. Dan itu tidak mudah, saya yakin banget itu tidak mudah karena ya itu kan kita kan masih banyak yang cuman pakai PIRT ya, itu nggak bisa, harus pakai BPOM, dan BPOM itu persyaratannya adalah harus punya fasilitas tersendiri. Nah itu pasti biayanya ya kan yang kita pikirkan gitu kan. Subsidi. Kemudian seandainya Pak sekarang kita nggak bisa mandiri ya Pak ya, seperti yang saya lihat di daerah lain di Indonesia, itu mereka punya sentra seperti ini yang saya tahu dari teman saya di Payakumbuh ya Pak, mereka punya sentra rendang di mana mereka difasilitasi untuk ekspor oleh Pemkotnya sendiri. Iya, betul. Iya, kayak gitu Pak. Nah itu mungkin sementara kita belum bisa mandiri untuk ekspor, mungkin itu bisa di ini gitu, bisa dicanangkan ya Pak ya. Ya saya tahu Pak Prof Beni juga udah bikin FPIPB ya Pak ya, itu Betul. yang sedang berjalan sekarang gitu kan. Dan mudah-mudahan itu juga bisa jadi jalan kita untuk ekspor gitu Pak, mudah-mudahan ya. Insya Allah Sementara tanggal kita 31 kita udah mulai akan lakukan itu Bu. iya, sementara kita belum bisa ekspor secara mandiri gitu karena kekurangan persyaratan yang saya sebutkan tadi. Oke, Ibu Helmi, waktunya sudah lebih dari 10 menit, bisa kita akhiri untuk kita. Terima kasih Ibu, saya sudah cukup, saya juga sudah cukup Pak. Bu, Bapak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Terima kasih Bu Helmi, presentasinya luar biasa. Jadi ada catatan tadi kita harus difasilitasi untuk dapatkan yang tadi Ibu Helmi sebutkan ya. Nanti kita akan berdiskusi lebih lanjut HACCP itu ya. Oke, kita akan berdiskusi lebih lanjut. Saya berikan kesempatan untuk Ibu Rima sekarang. Sambal Roa Judes untuk memberikan presentasi 10 menit. Silakan Ibu Rima, waktu dan tempat miliknya Ibu Rima. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Christine. Perkenalkan saya Rima, saya UKMK dari Bekasi. Ini kita langsung share mengenai ini. Kalau boleh, ya, oke lanjut. Oke, saya adalah pemilik Sambal Roa Judes.